batu gede rumah itu batu. Rumah 21 lah, Batu tipe 21 segede gede rumah. Terus ke si BB, saya Tuh, jumlahnya berubah menjadi 23. Ingat, sepatah kata pun jangan mengucap ayat suci, kalimat ayat suci. Apapun yang terjadi, selama proses itu. kamu bisa selamat. Segede pohon kelapa. Pohon kelapa, Ular segede pohon kelapa. ngelilingan gitu kan. Belum ke atas, dia gitu turun lagi ke atas. Itu hilang, udah hilang. Di tangannya Saya gitu makhluk aja. itu ada dua wanita. Dua wanita kanan kiri. Jadi pegang pinggangnya gini, kalau gini. Digendongnya dia tangan. Sampai begini ke saya. Dan wanita itu seukuran kita kan? Seukuran kita. Cuman di kepala sama dia. Nggak Berarti taunya itu. gede banget itu ya? Itu anak makhluk itu katanya sama cucunya. Uang 1 tas. Ini punya suami kamu. Orangnya nggak kenal. Nggak kenal. Yang anter. Ini punya kamu. Pesugihan adalah sebuah tradisi tua di belahan timur bumi. Penamaan pesugihan di beberapa wilayah berbeda-beda. Di antaranya ada nyupang, muja, nyegik, ngipri, dan lain-lain. Pesugihan adalah sebuah upaya untuk mengakses kemaslahatan dunia. Dengan kata lain, mencari kekayaan dengan cara yang instan. Seiring perkembangannya, tradisi pesugihan kemudian berjarak dengan masyarakat timur bumi karena dengan hadirnya beberapa isme maupun agama yang mengarahkan ke jalan kebajikan. Kendati demikian, tradisi pesugihan tidak hilang sempurna, akan tetapi masih tersisa di beberapa lapisan masyarakat. Kali ini di studio Misteri Timur Bumi sudah hadir narasumber yang pernah berniat untuk melakukan pesugihan, bahkan sudah menjalani beberapa ritual tertentu untuk menuju ke sana. Kita langsung saja berkenalan dengan narasumber kita, Kang Ono. Apa kabar, Kang Ono? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Beliau ini, para kanca Misteri Timur Bumi, pernah melakukan upaya untuk menuju ritual pesugihan. Bisa diceritakan, Kang Ono, sekilas? Begini Pak An, pada saat itu saya pada tahun 97-98 ya, saat moneter, reformasi moneter, krisis moneter, saya kena pengaruh juga gitu kan, kena dampak gitu kan, dampak pengaruh. Pada saat itu saya sebelumnya alhamdulillah mapan gitu kan, karena saking panik gitu kan, ini saya mesti bayar ini, uang makin habis, tabungan makin habis, terinspirasi lah untuk saya minta syariat. Itu dikasih tahu sama teman. Itu. Oke, kita tahan dulu ceritanya, Kang Ono. Para kanca Misteri Timur Bumi pastinya ceritanya akan sangat luar biasa dari Kang Ono ini, karena beliau akan menceritakan perihal menuju pesugihannya. Siapkan posisi Anda, jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya, serta jangan lupa tekan loncengnya agar setiap kita mengupload langsung ada pemberitahuan kepada para kanca Misteri Timur Bumi. Kalau begitu, kita langsung dengarkan cerita dari Kang Ono setelah yang satu ini.
rining gampil kasana Yahu Allah Yahu Kita lanjutkan Kang Ono. Jadi saya di situ langsung cari teman yang bisa tahu orang-orang pintar gitu kan, untuk memberikan syariat terhadap saya. Adalah si A gitu kan, teman saya. Dia menunjukkan orang pintar itu ada di Sukabumi. Nah, saya dikasih alamat sama dia, diantarlah sama dia, bergegas ke Sukabumi saat itu juga. Saat itu saya punya uang cuma 500.000. Sisa tabungan semuanya, karena udah mentok ini makin habis aja nih uang, ntar modal dari mana lagi saya untuk usaha. Akhirnya berangkatlah ke Sukabumi. Di Sukabumi saya ketemu dengan si B. Si B di sana. Si B ini nih ya, temennya si A. Yang tahu tempatnya. Oh. Ternyata bukan di daerah Sukabumi, daerah Cirebon, yang disebut namanya Gunung apa? Ciremai. Gunung Ciremai. Bergegaslah berangkat, mulai persiapan semuanya. Nah, si A yang ngantarkan saya ini ke Sukabumi, dia mah udah pulang lagi ke Bogor. Hanya dia itu sebagai penunjuk jalan, nyampein ke si Aceh doang gitu. Si B. Si B ini baru berangkat dengan saya, karena si B yang tahu di Gunung Ciremai ini gitu. Berangkatlah ke Gunung Ciremai. Perjalanan beberapa jam, nyampe ke suatu tempat, ternyata Gunung Ciremai itu ke kanan, ini belok ke kiri. Nah, saya naik ke sana, jalannya masih rusak ke sana, ketemulah ke rusak. Tunggu, berarti Kang Ono ini salah jalan. Oh, nyasar. Gitu ya? Iya. Niatnya ke Gunung Ciremai karena niatnya syariat, bukan persugihan sebenarnya gitu kan. Gitu. Jadi niatnya itu mencari syariat ke orang pintar gitu kan. Ke orang pintar, tapi bukan pesugihan. Oh iya, lanjut. Gitu. Ternyata nih di naik ke atas gunung itu ada suatu pemukiman juga gitu kan. Pemukiman ini emang selebihnya banyak, karena si kuncannya ini tadinya, dan dia itu si kuncannya ini religinya juga masih bagus gitu. Dialah yang jadi kuncannya. Saya bertamu dengan dia, kepada dia gitu kan, ngobrol, nginep dulu sehari, besoknya baru ada perencanaan, ngobrol, dan syarat dia, kamu mau menemuin batu bangkong. Syaratnya apa, Bah? Kata saya. Asal kamu bisa bermalam di situ, paling cepat 1 hari juga udah ke Kabul. Berarti bermalam saya, kata saya. Ya betul, katanya. Saya survei dulu. Takutnya saya nggak seret dengan alam di sini, kata saya. Saya diantarlah ke batu bangkong namanya. Pas ketemu batu bangkong itu ternyata gede, terus ini mirip bangkong gitu kan. Saya harus istilahnya bahasa tapak gitu kan, bermalam di bawah apa namanya, bawah batu itu ini kayak bangkong itu. Dan saya lihat nih kayaknya tidak memungkinkan karena tempat tidak terawat dan tidak terurus, hutan lagi udah gitu kan. Si daunnya ini udah daun bambu, kebayang gatalnya, belum binatang gitu. Saya nggak jadi di situ, nggak serap. Bah, saya nggak serap. Tolong cariin yang lain gitu, bukan ini. Dicariin sama dia. Oke, kalau begitu Mbah bawa ke atas. Ada satu tempat katanya. Ntar Abah cuma nganter doang ke yang di atas, karena di atas sama yang di sini lain juru kunci gitu, beda juru kuncinya beda gitu kan. Diantarlah saya ke atas. Di atas juru kunci yang di atas kuncinya itu adalah kakek-kakek sama nenek-nenek sepasang nggak punya anak. Nah udah gitu ngobrol-ngobrol dengan si kakek itu, si yang kuncen yang di bawah tadi itu menitipkan saya. Dari terimalah sama si kakek itu, saya minta syaratnya apa, kamu harus cari dulu batu tapak.
adanya di mana, Pak? Di sebelah atas. Ada jalur setapak ini, ntar kamu ketemu tanah lapang yang paling atas katanya. Ini hutan kanan kiri. Hutan. Karena tanah garap mah udah di bawah, ini mah udah hutan lindung gitu kan. Dari atas nyampe nih. Syaratnya kalau ketemu batu tapak itu harus dihitung. Si tapaknya ini. Saya nyampelah ke atas gitu. Dihitungnya itu harus 3 kali, nggak boleh sebalikan gitu. Syaratnya itu diantar lah sama si A tadi saya, karena nggak berani saya sendiri kan gitu kan. Diantar untuk kalau ada apa-apa kan bisa ngebantu dia kan ya, untuk sementara. Betul. Dia nganter gitu, nganter ke atas. Ketemulah satu tanah lapang, mana batunya, pas lihat dari kejauhan ada batu gede rumah itu batu. Rumah 21 lah, Batu tipe 21 segede di rumah. Mana tapaknya kata saya, apa yang harus dihitung kata saya kan. Ini cek, coba kamu naik ke atas ini. Akhirnya sama si A ini saya ditaikin ke sininya. Naik aja ke atas. Tunggu, itu si A apa si B? Si A. Oh, si A. Si A. Oh, si B. Si B Nah, kan? si A mah udah Betul, paling si A udah pulang. Betul, ya. Si B. Si B ini langsung naik nggak saya ke atas. Benar. Dilihat di atas itu ada batu kayak congklak. Di atas batu yang gede tadi? Yang gede gitu. Ngejejer kayak congklak. Saya kan orangnya logika dong. Sangat teliti gitu kan. Ini rekayasa manusia apa bukan gitu kan. Si bolong-bolong ini bukan bulat tapi kotak. Saya pegang gitu. Rapi. Kalau buatan manusia, pahatan manusia, kalau rekayasa manusia, si halus-halusnya gimana pasti ada gompal dong. Nah di situ halus kayak tetesan air, kayak batu cincin gitu kan. Sedangkan batu hidup, batu kasar gitu kan. Oh, maksudnya lubangnya itu seperti Kotak. Iya, seperti hasil dari tetesan air. Halusnya. Itu udah ratusan tahun ketetesan air. Betul sekali itu, dikirakan seperti itu. Dan si tanah lapang ini ternyata bukan tanah kosong. Itu bekas makam yang dulu yang nggak kepake sebab ada nisan-nisan yang udah kekubur kayu-kayu gitu. Saya juga Samping tadinya nggak batu tahu itu. di bawahnya, di bawah lapangnya gitu kan. Udah daun-daun keringnya udah segini, sok bisa naik ke atas saya. Mulailah saya menghitung tapak-tapak itu karena ini yakin kata saya. Ini berarti alami kata saya kan, karena sehalus begini gitu kan, batu sekasar ini bisa halus gitu kan. Dihitungnya begini mas saya. Itu dipegang. ngejejer, maaf Kang, itu tuh si kotak-kotaknya tuh ngejejer gitu. Ngejejer kayak congklak. Kayak congklak gitu, Mainan kotak-kotak. congklak apa? Mainan Cuman kalau gitu congklak loh. kan 2 baris gitu ya. Iya, Ini mas baris. Oh. Saya hitung satu persatu sambil dipegang begini supaya jangan kelewat gitu kan. Oh. 1, 2, 3 sampai 21 akhir itu kan. Jumlahnya. Berarti kan harus ngulang lagi sampai 3 kali syaratnya gitu kan. Hitung lagi 21 lagi. Tinggal terakhir 3 kali jadi 23. Bingung saya. Sedangkan ini dipegang kok 23. Terus ke si B saya Tunggu, jumlahnya berubah menjadi 23. Itu dasar benar gitu kan. Merinding. Gue bingung gitu kan. Ini B gimana ke si B ini? Jumlahnya berubah. Tadinya 21, saya 2 kalian 21 sampai ke 3 kalinya 23. Kita lapor ke Simbah Kuncen katanya. Oke, turun saya nunggu aja sama dia. Berangkatlah ke Kuncen itu, saya ceritakan yang sebenarnya terjadi di sana. Jawab si ini, si juru kunci itu, berarti milik kamu yang 2. Mau dikerjain apa enggak? Ini udah benar-benar orang jarang terjadi dapat 2 begini. Itu tadi tuh siang, Kang Ono. Siang. Oh, masih Siang. Karena kebetulan katanya malam ini bulan purnama. Pas bener. Mau dikerjain, ini milik kamu 2. Sayang, orang aja yang datang ke sini paling lebihnya cuma 1. Milik itu kalau bahasa Indonesianya tuh Rezeki. keberuntungan. Keberuntungan ya, keberuntungan. Jadi bukan memiliki tapi keberuntungan. Keberuntungan kamu ini. Udah gitu biayanya berapa, Bah? Ini 250.000. Itu buat bekakak ayam cemani. Terus dawagan hijau, bunga 7 rupa, kemenyan putih. Itu buat sesajennya.
Udah gitu oke lah, bayar lah. Oh, yang beli si kuncennya. Yang beli yang ngurusin si neneknya ya. Udah. Nah, menjelang sore ya, sambil nunggu masakan sajen itu beres gitu kan. Mau maghrib nih, udah selesai kan semuanya. Oke, udah siap katanya. Oke. Kirain saya ditemani di atas. Dibawalah tampir itu, sajen itu, dibawa si abah kuncennya ikut, si B juga ikut. Itu jauh, jauh naik ke atas. Bawa sini tebing bawa ke atas. Saya naik ke atas. Nah, yang bikin kejanggalan saya itu si abah ini berpesan mau ninggalin saya itu, dia mengucap, ingat, sepatah kata pun jangan mengucap ayat suci. Kalimat ayat suci. Apapun yang terjadi. Selama proses itu. Kamu bisa celaka. Serem kan? Di situ mulai kejanggalan. Wah, ini nggak beres kata saya. Tapi apa yang terjadi? Gua pengen tahu dulu aja deh. Ya, tapi situ udah ngeganjel. Udah ngeganjel gitu. Pas saya mulai bersemedi di situ, tak terus itu, mulailah maghrib kelewati. Itu sendiri ya? Sendiri, ternyata tinggal udah kepalang. Udah ini ya, udah rasa takut jadi kepala akhirnya kan, jadi bener-bener nges gila memang. Tadinya rasa takut. Udah nges kepalang, mau matilah kata. Udah gitu lari juga percuma gitu kan. Akhirnya saya harus medi malam pertama tuh belum ada apa-apa. Hanya dikagetin. Itu hutan. Gelap terang gitu kan. Di bawah batu itu. Bulan purnama mulai keluar tuh. Di bawah batu yang di atas batu. Oh, yang ada lubang ini. Yang di atas batu. Jadi tampirnya juga di atas batu. Udah gitu bulan purnama mulai keluar nih terang. Malam pertama itu saya dikagetin sama apa ya, daun kelapa yang kering itu yang jatuh tuh. Wow, itu tegangnya minta ampun. Yes, itu yang bikin terbiasa saya itu gitu kan, kaget pertama gitu kan, jadi akhirnya kedua nggak kaget gitu kan. Itu kagetnya luar biasa, kayak bener-bener kayak ada apa gitu kan, karena dibarengi dengan rasa bertentangan tuh, rasa takut juga gitu kan, udah kepalang juga, itu perang hati gitu kan. Akhirnya itu debol gitu kan, loncat gitu kan, tahan gini, nggak boleh ngucapin lagi. Terkekang sebenarnya itu, terkekang benar. Biasanya kan orang kaget kan entah istighfar, terkekang jadi biasa ngucap setiap kaget astagfirullah biasa gitu kan, ini nggak boleh gitu kan. Nah itu menjelang pagi lagi, wah nggak datang dalam hatian ya. Malam kedua nggak taunya datang. Malam kedua nggak ada apa-apa. Nggak ada apa, cuman itu doang. Malam kedua bulan purnama mulai kira-kira jam 2-an, jam 2 malam. Ini hutan ya? Hutan. Juara jangkrik, juara apa udah denger aja. Kan kulit ular itu kalau malam kan mengkilat benar kan ya? Betul, apalagi kena sinar bulan ya. Itu srek di bawah ular. Ngelilingin batu. Itu ular kalau kecil mah nggak kelihatan karena saking gede kelihatan. Tiang listrik kecil. Segede pohon kelapa. Pohon kelapa. Ular segede pohon kelapa. Lilingan gitu kan. Belum ke atas. Dia gitu turun lagi ke atas. Itu hilang, udah hilang. Bergelomboran burung datang dari arah depan mata. Nabrakin muka tapi nggak kerasa. Ribuan itu burung, kayak burung gagak gitu. Nggak kerasa gitu. Padahal nabrak gitu tapi nggak kerasa. Sampai Mas mulai 2:30 mulai itu angin diputar-putar, muter angin. Pas gitu mendadak gelap, gelap itu kayak gimana sih, lampu nih lagi kita terangnya lagi itu dimatiin, ternyata itu bukan gelap, nggak tahu wujud sosok makhluk yang lagi rembulan hitam.
kanannya nih, saya nggak bisa ngelihat ke atas, saking tingginya itu makhluk. Yang kelihatan tuh tangannya, kukunya aja segede pisang Ambon yang gede itu tuh. Manusia aja digini nih, kanan kiri yang pegang wanita. Yang satu daster putih, yang kanan daster hitam. Gaun lah ya. Gaunnya. Manusia kalah cantiknya. Di tangannya Di sih. tangan di kepala gini, lagi begini aja Di tangannya saya gitu makhluk lagi begini. itu ada dua wanita. Dua wanita kanan kiri. Jadi pegang pinggangnya gini, kepala gini, digendongnya pakai Iya, tangan iya, gitu. iya. Sampai begini ke saya. Dan wanita itu seukuran kita kan? Seukuran kita, cuman di kepala sama dia. Nggak Berarti taunya itu gede banget itu ya? itu anak makhluk itu, nggak taunya sama cucunya. Tahunya dari mana itu anaknya? Dia yang ini, yang ngegerem, Gimana? yang permintaan dia. Nah nih, pas dia megang gitu, saya ngelihat ke atas nggak berani gitu nih, karena saking gedenya, karena kegelapan ini apa ngelihat ada sinar di pinggir, itu berbulu kayak siluet. Oh, jadi dari sinar bulan itu nembus ke pinggir-pinggir. Baru itu tahu itu makhluk gitu kan. Oh, ada ini bentuk, makhluk ya. kayak kerak begini kata saya. Oh, kayak kera. Kingkong kok sampai ngelihat kayak ke atas tinggung. pun saya nggak kelihatan gitu. Si muka nggak kelihatan. Nggak kelihatan saking tingginya dia. Iya, Jadi karena gitu yang pesan dia gitu nih. Kalau kamu mau kejayaan, mau kekayaan, dia menggerem, Suaranya menggelegarnya kayak menggelegarnya nih kayak harimau gimana sih suara badotnya itu. Iya, keras berat lah ya. Gitu kan suaranya gitu. Kamu nikah anak saya dan cucu saya dua-duanya. Mukanya mendekat berarti. Mendekat ke Kang Ono. Nikah dengan anak saya, kamu akan sukses. Karena bertentangan dengan saya dong. Yang saya inginkan bukan ini. Ini pasti ngipri kata saya. Sebab tadi ditandai ada ular. Ular itu kan identik dengan ngipri gitu. Ini bukan Dia minta dinikahin. bukan nikah. Dua-duanya minta dinikah. Saya kan nggak dijawab sama saya karena bukan ini yang saya inginkan. Saya hanya sadar ini ngipri ini bertolak belakang. Saya bacaan nggak bisa, Iya, kan? ditahan. Karena nggak boleh gitu kan, karena ancamannya celaka. Udah gitu, akhirnya saya diem, nggak ngejawab, nunduk aja saya udah. Dia ngomong beberapa kali juga, diem. Akhirnya terdengarlah sayup-sayup suara penyambutan subuh itu, salat Oh, subuh. Tahrim. As-sholatu khairum minan naum, di sebelah desa sana itu di bawah. Bawah lah ya. Baru terang. Ngadanya udah pukul jam 4. Lama juga itu saya. Itu dijawab apa pas dia ngomong gitu sama nggak Kang Ono? dijawab. Nggak dijawab. Karena nggak ada Kalau jawaban. kamu mau maslahat Maslahat nikahin ini anak saya dua-duanya. dua-duanya. Manusia kalah cantiknya. Jawabnya apa? Nggak dijawab. Dieman. Diam aja udah. Sebab kalau dijawab nanti salah udah. Wah, ngeri. Udah aja nggak ada jawaban. Tapi cantik ya. Kalah manusia, cantik makhluk. Cantik kalah manusia. Mau Masih Madonna dalam apa juga kalah itu. Gimana nggak genggaman giu ya. dalam genggaman itu. Sampai akhirnya tahrim udah sayup-sayup tahrim keluar, dia nyala lagi, kebuka lagi tirai Iya. dalam bunga. Si bulan, Mm-mm. cahaya bulan. Mulai lagi kira-kira pukul jam 4 kan saya Iya, perkirakan. tahrim ya, tahrim. Kalau saya nunggu pagi akan jadi fitnah nih di bawah. Karena penduduk kan di bawah kan yang lewatin penduduk. Oh, fitnah. Pasti kan orang Habis ritual. orang kan akan mengira oh ini habis di batu tapak, tapak. Saya subuh tuh ngerangkak pulang ke si abah itu gedor-gedor. Ke si B yang buka itu. Si abah bangunin. Bah, sudah beres bah. Gimana hasilnya? Udah seneng si abah itu kan. Si Abah baru bangun. Heeh, udah gimana hasilnya? Ada datang hasil. Terus saya suruh nikah. Terus kamu? Saya tolak. Gak saya jawab. Kenapa? Karena yang saya inginkan ini bukan ini. Saya kesini datang hanya minta syariat, hakikat dari yang kuasa. Kok ini yang namanya ngipri dong? Balik marah dia ke saya kan. Kamu kalau misalnya kalau cari aliran putih bukan di sini tempatnya. Sampai beberapa meja. Karena merasa kecewa. Kecewa dia gitu.
kamu bukan dari sini, sini semuanya orangnya begitu semua, kampung ini semuanya jalannya seperti itu, sampai di pasar-pasar kesini semua, sampai begitu. Karena dia kecewa. Iya, Sekarang kamu kecewa ya. sebelum siang tinggalkan tempat ini. Uang udah kepake, sisa uang tinggal 200.000. Kalau kamu pengen aliran putih itu Gunung Cermai, Patilasan Pajajaran, masih tahu tapi masih ini. Saya penasaran sama si B, kata saya. Bagaimana kita kalau melihat lagi, kita udah kan anggaplah kita kesalahan ini. Berangkatlah ke Gunung Cermai. Iya. Keluar situ jalan, nggak taunya Gunung Cermai seberangan sama dia, cuma kesekat sama jalan rayanya. Oh, maksudnya yang nyasar tadi. Harusnya kan belokan ke kanan, kita kan, ini ke kiri. Baru ketahuan kalau di situ nyasar. Nyasar. Jalannya juga masih belum aspal, belum tanah, masih batu. Kayak, mobil juga jarang nyetop mobil lama beberapa jam ada. Jadi mobil odong-odong gitu kan. Yang salah tuh si B-nya ya. Si B-nya. Ya. Udah gitu akhirnya minta antar ke Gunung Cermai. Ada pangkalan ojek tuh yang ke Gunung Cermai. Ada itu mah. Kalau ke sini mah nggak ada pangkalan ojek. Jalan kaki dulu ke dalam. Emang hutan gitu kan. Lanjut. Itu pangkalan ojek. Bang, kata saya. Tahu Patilasan Pajajaran nggak? Oh tahu. Ya antar gitu, tapi nggak akan ngelaksanain gitu. Cuman ingin tahu aja tempatnya kalau daerah aliran putih seperti apa sih gitu kan. Kenapa nggak melaksanain? Karena uangnya nggak cukup kan begitu saja. Padahal udah niat. Udah ya. niat. Udah gitu, saya naik ojek lah. Karena ngirit uang gitu, tinggal sedikit gitu kan. Bertiga ojek lah. Nggak taunya itu jalan setapak pinggir jurang di lereng gitu. Nah, naik ke atas kan. Udah di lereng gitu, nggak ada jalan lapangan, nggak ada apa, diturunin tengah jalan di pinggir lereng. Udah Pak, katanya berhenti di sini, udah nyampe. Mana makamnya atasnya? Nggak taunya ada tangga ke atas, si pinggir lereng, jalan setapak. Itu ke atas naik. Naiklah saya masih baik sama ke atas. Ada makam 3, Patilasan Pajajaran itu. Semua ternyata di sana itu udah banyak orang yang ngaji, yang jarah apa gitu. Nah, di situ adalah orang Bekasi. Di situ udah ramai. Udah ramai. Adalah orang Bekasi menebus kegagalannya. Jadi yang lucu nih orang Bekasi ini ya. Dia cerita ke saya kedua kalinya Kang ke sini. Emang pertama berhasil saya. Cuman istri saya terlalu polos. Jadi di situ bayar uang 250 itu bukan untuk sesajen, tapi untuk buka puasa kita. Puasa, ngejalanin jalan puasa, sahur, makan, apa, bayar semua itu. Jadi ngejalanin puasa sambil baca Quran, hadiahan ke ini, ke Nampaktilas gitu kan. Sampai orang Bekasi cerita itu. Pertama saya sudah selesai berhasil. Saya ngaji, puasa, kadang puasa. Kenapa saya kedua kalinya? Karena itu nggak tahu ya bener apa enggaknya ya dia ya, karena ini sama seorang Bekasi itu ya, itu nggak tahu tapi itu ya, dia godaannya dikelilingin harimau, terus ada ulama jenggot panjang malam-malam itu pas itu lagi keadaan ngaji dan nggak boleh pakai listrik, harus pakai lampu jempol karena modern itu ditinggalin gitu, nggak boleh ada yang modern gitu. Dia sambil puasa ntar sahur gitu. Itu ada harimau. Ada harimau. Akhirnya menjelma si harimau itu jadi kayak ulama gitu. Akhirnya langsung si mbak-mbak itu, kamu sudah selesai baca Qurannya, udah habis. Apa kata mbah? Pulanglah. Upah kamu sudah saya anterin. Sekarang tinggal tengok ke rumah kamu. Berarti kan berhasil nih si orang Bekasi ini. Langsung dia minta izin, selesai pulang ke Bekasi. Dia nggak tahu keadaan reformasi karena dia lama di situ. Nggak tahu keributan. Nggak ada huru hara gitu, nggak tahu. Dia pulang ke Bekasi aja kaget gitu, nggak ada huru hara apaan gitu kan. Kejadian-kejadian ini pemerintahan saat itu dia nggak tahu. Karena di atas itu terus gitu. Berarti lama di situ kamu orang itu ya? Lama gitu kan.
Sampai dia pulang nih ya ke istrinya kan, nemuin istrinya. Istrinya ngomong, kemarin ada tamu, nggak dikenal, bawa tas koper. Katanya ini milik Akang katanya. Dibuka ternyata uang, 1 tas uang. Uang 1 tas. Ini punya suami kamu. Orangnya nggak kenal. Nggak kenal. Yang anter. Ini punya kamu. Terus kamu ambil? Enggak. Karena ya, suami saya mana punya uang seperti itu. Saking jujurnya istrinya. Ditolak. Suami saya nggak punya uang seperti itu. Karena takut uang apa? Mungkin istrinya. Akhirnya dibawa lagi. Nah, begitulah kejadiannya saya kata orang Bekasi itu. Nggak Saya milik ya, ngulang. nggak beruntung. Ya, kedua kalinya belum tentu berhasil. Nah, yang pas ketemu sama Kang Ono itu sedang mengulang. Sedang mengulang. Barangkali saja berhasil. Masih beruntung juga gitu. Tapi belum tentu ya. Ya gitu. Nah, di situ saya kembali lagi ke cerita saya ya. Iya. Dari situ saya baru sholat at-taubat atas keteledoran saya, Di perjalanan saya. makam itu. Enggak di makam itu. Pulang di rumah saya sholat Langsung at-taubat. pulang. Sholat at-taubat. Karena uangnya kurang untuk melakukan. Enggak, ini masalah kepribadi saya gitu. Oh, melihat Kembali lagi ke cerita saya gitu. Iya, maksudnya itu mah udah nggak jadi aja. Yang penting saya udah tahu yang Gunung Cermai ini seperti ini, Napak Tilas Pajajaran ini seperti ini. Oh, akhirnya nggak jadi pulang. Pulang aja langsung ke Bogor, langsung sholat at-taubat, langsung minta ampun ke Yang Kuasa atas keteledoran. Karena yang diinginkan memang bukan seperti itu. Niatnya bukan seperti itu, tapi syariat gitu. Iya. Karena hakikat kan dari Allah. Jadi Maksudnya emang kalau- saya niat itu bukan menguja, enggak. Iya. Niatnya tuh Syariat. pengen cari tempat bertanya. Cuman salah gitu ya. kan, salah Pengen cari- salah orang yang dicari dan salah tempat gitu. Ternyata tempat persugihan yang didatangi bukan orang pinter yang datangi. Untungnya Kang Ono nggak menjawab Pertanyaan apa, itu yang nggak pemberian yang suruh nikahin itu ya. si makhluk ini kan. Iya. Itu bener. Kalau Ya. ingat ke situ, aduh, Gimana? minta ampun. Masih saya ngerinya minta ampun. Oh begini ternyata. Makanya saya kalau ngeliat ini, yang ngeliat majalah yang tentang pemujaan, saya percaya. Karena pernah saya terjun gitu kan. Ada tumba, ada apa yang saya percaya. Oh, nggak ada yang gratis dong di dunia ini. Yang makhluk alam yang nggak ada gratis. Gitu. Nah terus Kang Ono, apakah ketika Kang Ono sudah yakin kalau yang ke tempat yang kedua itu bukan pesugihan gitu. Nah itu Kang Ono kenapa nggak langsung melakukan ritual seperti orang Bekasi tadi gitu? Karena kan terbenturnya dengan biaya saya. Kalau biaya saya Karena masih, tadi ada itu ya. karena kan separuh uang saya udah ke si Abah Iya, yang di ke itu, Abah yang itu, ya. keambil. Ini hanya untuk ongkos pulang aja paling juga. Gitu. Mungkin kalau nggak tahu lah ya, kalau misalnya ada uang lebih gitu, saya mungkin akan nerusin gitu dari pengajian gitu. Karena emang nggak bertentangan ini ngaji kok gitu, wudu puasa kok gitu. Soal keberuntungan, soal rezeki ada. Itulah yang syariat namanya gitu kan. Nah setelahnya Kang Ono, Kang Ono masih terus mencari ini nggak? Masih terus mencari tempat untuk yang dibilang Kang Ono mencari syariat itu? Tunggu dulu sebentar. Para kanca misteri Timur Bumi, bagi yang memiliki cerita mistis ataupun pengalaman mistis seperti Kang Ono dan ingin menjadi narasumber di Misteri Timur Bumi, silahkan DM Instagram kami atau chat melalui nomor WhatsApp yang dicantumkan di sini. Tuliskan sinopsisnya, kemudian kirim kepada kami. Terus apa gimana Kang? Ya sebaiknya ya kalau saran saya ini untuk menghimbau ke masyarakat juga hati-hati gitu kan. Enggak apa itu tadi apa? Melanjutkan enggak gitu? Enggak melanjutkan enggak. Enggak mau nyari-nyari lagi. Enggak.
udah aja cukup, yang penting udah tahu caranya ini, oh ini yang aliran ini, yang penting ya pengalaman lah bagi saya nantinya gitu. Tapi habis itu udah selesai Akhirnya semua ya aja. jadi jadikan guru lah nanti buat nasihatnya ke anak saya, jangan sampai seperti ini, jangan seperti ini. Iya. Ya ada untungnya gitu kan, ada untungnya ya pembelajaran buat saya. Buat Hmm. luar biasa para kanca. Jadi memang ada aktivitas seperti itu, memang ada para kanca. Artinya pesugihan, tradisi pesugihan itu masih ada. Kang Ono, untuk penutup ada pesan-pesan nggak buat para kanca di rumah? Silakan ke sini, Kang Ono. Ya pesannya ya untuk para yang di rumah yang nonton live ini, ya kalau kita memang nggak punya sesuatu gitu kan, misalnya biasa mapan, biasa apa gitu kan, dengan ekonomi kita gitu kan. Walaupun keadaan jatuh itu adalah hanya ujian, terimalah dengan sabar dan koreksi diri. Mungkin tadinya salah apa kita itu gitu kan, bisa sampai seperti ini gitu kan. Mungkin ada penyimpangan atau apa gitu kan di diri kita, hanya diri kita yang tahu. Itu aja. Luar biasa Kang Ono, terima kasih sekali lagi. Para kanca Misteri Timur Bumi, seperti itu kisah Kang Ono dan mudah-mudahan menjadikan pembelajaran buat kita semua. Terakhir dari kami Misteri Timur Bumi, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya.